Opus Selatan Muara II. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustaz, mengenai memindahkan kuburan ataupun jenazah yang sudah dikuburkan. Ini permasalahannya adalah tanahnya tanah sengketa. Jadi yang punya tanah ini ingin kuburan ini harus pindah gitu Ustaz. Sedangkan ini sudah bertahun-tahun gitu Ustaz. Mungkin kalaupun kita gali mungkin tulang-tulang tersisa. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita memindahkannya? Kalau itu masih tulang-tulang, lalu bagaimana? Apakah masih tetap kita kafani atau bagaimana? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, kami pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW tidak mensolatkan orang ataupun jenazah yang berhutang. Jadi bagaimana kedudukan hadis ini dan bagaimana kita menyikapi hadis ini Ustaz? Mungkin cukup sekian. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana soal pemindahan tanah sengketa? Lalu bagaimana jenazahnya itu? Karena sudah lama tinggal tulang belulang ataupun tulangnya pun sudah habis karena sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Permasalahan sekarang ini masa sih puluhan tahun sudah baru sengketa? Ya, biasanya sengketa itu kan setahun 2 tahun, nah mungkin sengketa puluhan tahun masa sengketa. Nah ini berarti perlu ditanyakan lagi hak tanah itu benarnya apa video. Si mayat ini sudah 80 tahun, yang sengketa tadi umurnya baru 40 tahun. Kira-kira masa aku iyo? Nah, tapi kalau memang iyo, fakta dia punya suratnya, dia punya ini ternyata punya neneknya, bapaknya. Nah, ini suratnya atau surat warisnya ini memang tanah gantinya Ustaz. Karena waktu itu aku belum lahir, bapaknya. Nah, emakku tidak berani nak nuntut. Nah, ini aku lah dari kau, bapaknya. Nah, lagi harus dipindahkan. Memang karena bukan tempat punya hak dia. Jadi kita yang masyarakat harus dipindahkan. Ketika kita gali karena sudah lama kuburan itu ada belulang-belulangnya, tetap kita ambil belulang-belulangnya, kita satukan lagi dan disunahkan dikafani lagi, dikafani yang baru. Kafani yang baru, ya cukup dikafani saja, tidak usah lagi disolati, tidak usah dimandi apa, terus ditanam. Itu. Jadi sebaiknya dikafani lagi. Jadi jangan ambil tulang langsung buang ke tanah, dikafani lagi, terus dikuburkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan jenazah orang berhutang? Apakah Rasul itu tidak mau menyolatkan orang jenazah orang banyak hutang? Memang betul. Suatu ketika ada sahabat yang meninggal. Rasul lagi duduk, tiba-tiba ada jenazah lewat. Siapa itu? Si fulan sudah meninggal. Rasulullah langsung ikut ke dalam masjid, ditanya mau sholatkan. Rasulullah mau mengimami, lalu ditanya, apakah si fulan ini punya hutang? Sahabat menjawab di belakang, ada Ustaz, ada Pak, ada ya Rasul hutangnya. Berapa dirham? 6 dirham. Sudah dibayar? Belum. Rasul mundur. Karena Rasul tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Dalam hadis disebutkan, Allahumma shalli ala Muhammad, yang artinya jenazah itu tergadai dengan hutangnya hatta sampai hutangnya dilunasi. Itu hadisnya. Saya lupa lapasnya. Artinya jenazah itu tergadai dengan bidain ini dengan hutangnya hatta yaqtahu. Al-mayyit itu jenazah itu tergadai dengan hutangnya hatta yaqtahu sampai dilunasinya. Makanya Rasul mundur, tidak mau. Menyelati sampai ada yang menyanggupi, sehingga ada keluarga sahabat ini, ya Rasul, aku yang jamin akan melunasi hutangnya 6 dirham. Lalu Rasul maju menyolati. Ini satu riwayat. Ada riwayat yang lain lagi, sama seperti kejadiannya, ada sahabat meninggal, lalu Rasul mau menyolati, ditanya lagi, apakah ini ada hutangnya? Kata sahabat, ada ya Rasul sama fulan bin fulan, berapa sekian dirham, tapi keluarganya tidak mampu. Kata Rasul, saya yang akan melunasinya. Sehingga Rasul sendiri yang melunasi hutangnya dan dia jadi imamnya. Memang benar. Jadi makanya kita ahli waris biasanya selalu
ketika ada jenazah, ahli waris pasti ngomong kalau ada jenazah ini banyak utang-utang, kalau utangnya besar kurang lunas deh, kalau kecil ayo kebayar, ya lah. Benar. Nah, memang selalu ada ahli waris. Memang ini sangat penting. Makanya kita hati-hati dengan hutang. Kalau bisa kita meninggal itu jangan meninggalkan hutang, karena ini sangat fatal. Jadi kalau bisa sebelum meninggal itu semua hutang-hutang dilunasi. Kalaupun kita tidak melunasinya, maka ahli warisnya harus melunasinya. Anaknya, keluarganya harus melunasinya itu. Karena jenazah itu akan tergadang al-mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yaqdu. Nah, jadi apa jadi? Orang mukmin itu tergadai dengan hutangnya sampai dia melunasinya, tergadai. Ini harus dilunasi. Ini benar. Jadi memang ada kisahnya bahwa Rasul itu tidak mau menyolati sahabat yang ada hutangnya. Ada riwayat keluarga sendiri yang mau membayarnya, ada satu riwayat lagi Rasul sendiri yang mau membayarnya, sehingga Rasul tetap menjadi imam. Ya, paham? Kemudian dan Bapak itu bagaimana orang membunuh diri? Apakah jenazahnya campak ke baik ke Sungai Musi? Atau tidak? Nah, mental ke baik tetap. Nah, ini dia. Kita baca supaya enak ya, kita baca saja. Fa iza qala alaihi sunnah wahidatun min awal mutirun wa sunnah nafsuhu aw ghairuha karamah. Sakat al-hajul baqi. Jadi mayit itu tetap dia Annallazi yulzamu nafilu lil maitil muslim. Jadi kita ini harus mengurus jenazah orang muslim. Ghair syahid, selain jenazah syahid dunia akhirat, itu yang tidak disolati, tidak dikafani. Walau ghariqan wa qatala nafsihi. Walaupun dia mati terbakar ataupun mati bunuh diri, tetap diurus jenazahnya. Ya kan? Ghariqan qatala nafsihi wasiqatan ulimatu hayatuhu arba'atu hisal kal ghuslu wal takwin wasatul alaihi wa tatnu. Maka tetap jadi jenazah orang mati bunuh diri selagi dia muslim tetap harus disolati, dikafani, dimandikan dan dikubur dan tetap. Jadi kita ini banyak yang salah kaprah. Oh, saya mau mati bunuh diri, mati kafir, tidak usah disolati. Jangan. Justru sebenarnya kalau itu berlaku, ya bahaya kita yang masih hidup. Karena hadis mengatakan man tarakas shalah muta'amidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan sholat dengan disengaja kafir terang-terangan. Nah, ayo yang ada sholat. Berarti kafir kan? Kafir kan sudah disolati, sudah dikubur kan? Tetapi konteksnya bukan di situ. Nah, konteksnya siapa yang meninggalkan sholat Jumat antara Jumat salah samara bi ghairi uzrin wala illatin, tidak ada uzur sama sekali, 3 kali berturut-turut, maka keluar dari milati Nabi Muhammad, keluar dari agamanya Nabi. Artinya kafir juga. Artinya bunuh diri, meninggal ke sholat cuma 3 berturut-turut, amun ini dihukum ke kafir, lah juga hatinya disolati. Nah, jadi makanya dalam kitab itu termasuk qatlun nafsi, orang bunuh diri tetap dirawat seperti orang muslim biasa.